Pada umumnya di Korea, olahan daging tersebut dicampur dengan babi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, aku akan menjawab pertanyaan kalian di Instagram tentang gimana caranya mencari makanan halal dan tempat sholat di Korea. Tonton videonya sampai habis ya. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah menentukan apa aja yang nggak bisa kita makan. Pertama, babi dan segala turunannya. Yang kedua adalah alkohol dalam bentuk minuman maupun makanan. Yang ketiga yang sering kita temui di Korea adalah darah. Olahan darah apapun, meskipun darah dari hewan yang halal dikonsumsi seperti ayam dan sapi, hukumnya tetap dilarang. Lalu, apa aja sih yang bisa muslim konsumsi? Yaitu produk-produk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan laut dan air, juga hewan ternak seperti unggas, yaitu ayam dan bebek, juga sapi, kambing, domba, kerbau, dan unta yang disembelih sesuai dengan aturan di dalam Islam. Informasi bagusnya di Korea ini, semua makanan dalam kemasan diberikan label yang berisi tentang kandungan alergennya. Kandungan alergen ini biasanya berisi tentang kandungan nabati dan hewani, seperti contohnya kacang-kacangan, gandum, telur, dan daging-daging. Berikut ini aku kasih contoh beberapa tabel alergen di beberapa produk yang aku temui di minimarket. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan dan informasi untuk teman-teman sebelum membeli makanan di Korea. Solusi pertama dari aku mengenai bagaimana cara menemukan makanan halal adalah dengan cara masak sendiri di tempat rumah kalian atau di hotel kalian. Jadi caranya kalian tinggal membeli bahan makanan halal, kemudian kalian masak di rumah atau di dorm atau di hotel kalian seperti yang aku lakukan. Kalian bisa menemukan bahan makanan halal di beberapa toko online yang tersebar di Korea dan juga di pusat kegiatan muslim di Korea, yaitu di Itaewon seperti yang udah aku tunjukin di video aku sebelumnya. Solusi kedua adalah makan di restoran yang menyatakan bahwa mereka menyajikan makanan halal. Pada umumnya, lagi-lagi restoran halal di Korea biasanya terpusat di sekitar Itaewon. Tapi bukan berarti di tempat lain nggak ada ya. Ada sih, cuman bener-bener sangat-sangat langka. Di Korea ini ada makanan dari Amerika, franchise makanan dari Amerika namanya The Halal Guys. Dia ada beberapa cabang di Seoul. Jadi teman-teman bisa menjadikan itu sebagai alternatif untuk tempat makan teman-teman saat nanti ke Korea. Solusi yang ketiga yaitu
menemukan tempat sholat di Korea. Karena tentu saja seperti yang teman-teman tahu, di Korea ini keberadaan masjid dan musola itu sangat-sangat jarang. Beda banget kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia di setiap mall, di setiap restoran biasanya mereka punya musola atau tempat ruangan khusus meskipun kecil yang dikhususkan untuk sholat. Jadi gimana tipsnya? Tips nomor 1 dan yang paling mudah adalah tetap melakukan sholat di rumah atau di hotel atau di tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi ini perlu membutuhkan penjadwalan kegiatan kalian selama hari itu. Misalnya nih, untuk aku kuliah dari jam 9.30 sampai jam 15.30. Sedangkan waktu sholat zuhur adalah sekitar pukul 12.30. Jadi aku perlu sholat setelah aku kuliah karena asarnya yaitu biasanya jam 16, jam 4 sore. Jadi setelah kuliah jam 15.30 biasanya aku langsung cepat-cepat buru-buru balik ke dorm dan aku langsung sholat zuhur di sana sekalian menunggu sholat asarnya jam 4 sore. Tips yang kedua, membawa alat sholat kemanapun kita pergi. Misalnya kita lagi pergi jalan-jalan nih, lagi liburan di Korea. Terus saat memasuki waktu sholat, teman-teman belum mendapatkan tempat sholat, tapi teman-teman bawa alat sholat. Misal untuk yang perempuan udah bawa mukenah. Jadi teman-teman tinggal mencari tempat kosong di daerah yang teman-teman kunjungi. Usahakan tempat tersebut tidak mengganggu pengunjung lain ya. Saran aku sih kalau mau sholat, mungkin bisa mencoba sholat di tempat-tempat kosong yang ada di subway station. Jadi di subway station itu kan luas, besar, banyak tempat-tempat kosong di sudut-sudut itu teman-teman bisa manfaatkan untuk sholat selama tidak mengganggu pengunjung yang lain. Atau kalau memang takut banget mengganggu orang lain, teman-teman bisa sholat sambil duduk. Misal di station, di subway station itu kan ada beberapa kursi untuk duduk ya, buat orang-orang menunggu. Teman-teman bisa sholat aja di situ sambil duduk selama tidak mengganggu pengunjung yang lain. Tips yang ketiga, kalau misalnya teman-teman lagi makan nih di restoran atau di kafe, terus restorannya ternyata nggak punya space kosong buat kita sholat. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa sholat sambil duduk di kafe tersebut. Tips ini pernah dilakukan oleh beberapa teman aku. Jadi kalau misalnya benar-benar kepepet, waktu sholat udah mau habis sedangkan teman-teman belum melaksanakan sholat, silahkan aja sholat sambil duduk. Tips keempat adalah tips yang lumayan susah, karena tips yang keempat ini adalah sholat di masjid. Teman-teman kalau tahu lokasi-lokasi masjid yang terdekat dengan tempat teman-teman ini, silahkan langsung pergi ke masjid. Misal teman-teman mau sholat di masjid pusat Seoul di Itaewon, jadi teman-teman bisa sholat di sana. Tapi kekurangan di tips yang keempat ini adalah kalau teman-teman bertujuan untuk sholat di masjid-masjid yang kecil, bukan masjid pusat seperti di Seoul, kemungkinan masjid tersebut tidak dibuka di luar waktu jam sholat. Misalnya teman-teman mau sholat zuhur tapi waktunya udah jam 3 sore, itu belum tentu masjid saat itu sudah dibuka, karena biasanya masjidnya hanya dibuka saat jam sholat sudah masuk.